Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Dari kemarin banyak komen yang request agar Abdi Kos membahas trailer kedua Jujutsu Kaisen Season 2. Sebenarnya trailer ini sudah keluar seminggu yang lalu, tapi karena Abdi Kos sibuk membuat video pembahasan chapter 224, jadi Abdi Kos skip dulu pembahasan trailer ini. Dan ya, sekarang Abdi Kos punya waktu untuk membahasnya. Trailer ini sangat epic karena menunjukkan Gojo God Mode alias Buddha Mode dan juga penantangnya si Karasakti Toji Fushiguro. Yuk langsung aja kita bahas detail trailer keduanya. Abdi Kos tidak hanya bahas adegan per adegan, tapi juga dialognya. Check out, check it bro. Trailer dibuka dengan adegan yang mirip dengan trailer 1, yaitu suasana sekolah Jujutsu Tokyo yang diperlihatkan flashback ke tahun 2006, dimana di tahun ini Gojo Satoru masih kelas 2 SMK alias baru berumur 16-17 tahun. Ditampakkan seseorang yang sedang membuka botol cola. Scene berikutnya menunjukkan Gojo dan Geto yang berjalan dengan sangat-sangat cool. Geto dengan celana kombor khas geng motor Bosozoku dan Gojo dengan pakaian rapi dan juga cola yang sebelumnya dia buka. Di sini kemungkinan mereka sedang menuju misi untuk melindungi Riko Amanai, yaitu menuju ke sekolah perempuan. Mereka terlihat santuy karena memang keduanya adalah yang terkuat saat itu. Scene berikutnya menyorot Gojo dan Geto remaja dengan senyum manis mereka. Kemudian scene menyorot Riko Amanai yang sedang tidur kelelahan setelah diburu oleh pengguna kutukan. Dia tidur bersama asistennya Misato Kuroi. Scene berikutnya menunjukkan Meimei muda dan Utahime muda. Buat yang tidak tahu, Meimei selisih usia 5 tahun dengan Gojo dan Utahime 3 tahun. Jadi di sini mereka berdua berumur 21 dan 19 tahun. Mereka berdua sedang menjalankan misi di bangunan kosong dan terjebak di sana. Kemudian ada Gojo yang menggendong Riko Amanai sama seperti di trailer sebelumnya. Berikutnya ada Gojo dan Geto yang mendengarkan dengan serius tentang misi mereka, yang mana scene berikutnya menyorot Riko Amanai yang sedang mandi di bathtub dan juga Riko Amanai yang seperti berada di kedalaman lautan. Sebenarnya ini bukan di kedalaman lautan, melainkan di depan akuarium. Riko hanya membayangkan kalau dirinya tenggelam dalam takdir yang tidak bisa dia tolak, yaitu sebagai wadah plasma bintang Master Tengen. Semua scene sebelumnya disertai dengan dialog dari Suguru Geto, yaitu sejak hari itu aku berkata pada diriku sendiri bahwa semua yang kulihat adalah keburukan yang dimaklumi. Mengetahui itu, aku seharusnya memilih untuk menyelamatkan orang sebagai penyihir. Yap, di sini Geto sedang curhat kalau menjadi penyihir jutsu sangat beresiko menghadapi kematian, tapi orang awam menganggap ini sebagai hal biasa karena memang seperti itulah tugas penyihir jujutsu, yaitu menyelamatkan non penyihir dan mati sebagai hero. Jadi para penyihir sebagai alat untuk melindungi mereka yang lemah, yaitu non penyihir. Dimana dari sinilah ideologi ekstrim Geto dimulai, yaitu dia ingin memusnahkan non penyihir sehingga menyisakan dunia yang hanya untuk para penyihir. Lanjut, scene berikutnya menyorot Utahime yang memeluk Shokoyeri sama seperti di trailer sebelumnya. Kemudian ada scene Geto menggunakan kekuatannya untuk menyerap kutukan lalu memakannya. Ada scene Geto sedang menerima telepon yang Abdi Kos sendiri lupa ini scene ada di panel manga yang mana. Dan kemudian ada Shyukong alias salah satu staf asosiasi Wadah Waktu yang menghubungkan organisasi tersebut dengan Toji Fushiguro. Kemudian ada scene Geto sedang bertarung dengan pengguna kutukan tua yang juga ikut memburu Riko Amanai. Di sini Geto menggunakan roh kutukan berbentuk cacing. Wajah Geto tampak santai karena memang pengguna kutukan ini bukan tandingannya. Scene berikutnya menunjukkan Geto yang mengeluarkan Rainbow Dragon. Abdi Kos kira warnanya beneran rainbow, ternyata warnanya coklat cerah dengan kerlap-kerlip pelangi. Berbeda dengan scene sebelumnya. Di scene ini Geto tampak panik karena yang dia hadapi adalah Toji. Bahkan di sini Geto sedang terpojok sehingga Rainbow Dragon dipaksa menyerang secara brutal. Scene berikutnya menyorot Geto dengan wajah menyeramkan. Scene berganti ke Geto yang berwajah ramah dan kemudian ditunjukkan roh kutukan berbentuk tengkorak sedang dihancurkan. Abdi Kos tidak tahu roh kutukan ini ada di panel manga yang mana, namun kemungkinan ini adalah adegan tambahan scene saat Geto dan Gojo menyelamatkan Utahime dan Meimei yang terjebak di bangunan kosong. Dan ini adalah scene saat Gojo mengeluarkan kekuatannya.
dari semua scene sebelumnya ada dialog tentang Gojo yang menanyakan apa spesialnya Riko Amanai, kenapa harus repot-repot mengirimkan dua yang terkuat yaitu Gojo dan Geto untuk melindunginya. Lalu dijelaskan oleh seseorang kalau tidak Geto, kemungkinan Yaga kalau remaja perempuan tersebut adalah wadah plasma bintang yang akan digabungkan dengan Tengen untuk menulis ulang dalam kurung mereset bentuk fisik Tengen. Dialog kemudian menyorot suara Riko Amanai yang bersedih kalau takdirnya adalah mati sebagai wadah Master Tengen. Dia mengungkapkan perasaannya yang ingin terus bersama dengan semua orang. Maksudnya adalah Gojo, Geto, dan Misato, dan juga dengan lebih banyak orang lagi. Maksudnya adalah Riko ingin menjadi bagian dari dunia Jujutsu. Scene berikutnya menyorot Geto yang dengan senyum haru menyambut Riko Amanai dan keinginan tulusnya yang ingin tetap hidup. Geto pun berkata, "Ayo pulang Riko-chan," yang menandakan kalau Geto sangat welcome dengan keinginan Riko. Kemudian diputar soundtrack Jujutsu Kaisen Season 2 yang berjudul Aono Sumika atau dalam bahasa Inggris artinya Blue House, disertai dengan scene-scene epic di Jujutsu Kaisen Season 2. Ada scene bagaimana Gojo melindungi Riko Amanai dari kejaran manusia kardus pengguna teknik kutukan cloning. Di sini Gojo terlihat akan mementalkan si manusia kardus dengan teknik red, tapi ini hanya guyonan dari Gojo karena di fase ini Gojo masih belum bisa menggunakan red, alias Gojo hanya bertarung dengan kekuatan blue. Bahkan diperlihatkan bagaimana Gojo menarik dua kloningan manusia kardus dengan teknik blue untuk menabrakkan keduanya. Animasinya sangat smooth. Terlihat sekali kalau ini adalah animasi mahal karena memang Jujutsu Kaisen adalah anak emas MAPPA. Bukan hanya Gojo, Misato Kuroi juga diperlihatkan bertarung dengan salah satu kloningan manusia kardus. Kemudian ada scene bagaimana Toji dengan cepat akan menyerang Gojo, namun Gojo meremehkan Toji di mana dia menyerang balik Toji dengan teknik Blue Labs. Serangan ini sangat brutal, bahkan sampai menghempaskan Toji. Namun scene berikutnya disambung dengan scene yang sebenarnya tidak berhubungan, namun sambungannya cukup smooth sehingga kesannya seperti masih satu adegan, yaitu Toji selamat dari Blue Gojo di mana dia menyusup di belakang Gojo yang akhirnya membuat Gojo panik. Dan ya, scene berikutnya juga tidak berhubungan meski kesannya dibuat berhubungan, yaitu Toji keluar dengan ekspresi mengerikan disertai tubuh yang berlumuran darah. Yap, kesannya ini seperti darah Gojo, tapi sebenarnya ini adalah darah dari roh kutukan. Kemudian scene bertarung ke pertempuran epic Toji melawan Gojo God Mode atau Buddha Mode, di mana ini adalah bentuk reinkarnasi baru Gojo setelah mati suri dibunuh Toji. Toji juga tidak main-main, dia menggunakan tombak surga terbalik yang dililitkan ke rantai kutukan, di mana rantai ini bisa memanjang dan memendek sesuka hati. Bisa dibilang ini adalah pertarungan sesungguhnya antara Buddha Gojo versus Kera Sakti Toji. Scene berikutnya menunjukkan bagaimana Toji membunuh Gojo sekaligus mengatasi Infinity dengan tombak surga terbalik. Entah apa alasan MAPPA memasukkan adegan ini di trailer, karena ini luar biasa spoiler bagi fans yang tidak membaca manganya. Lagu pun berakhir dengan scene Buddha Gojo yang mengeluarkan red. Ini adalah red pertama Gojo, dan di sini kita bisa melihat kalau red ini beneran energi yang diputar balik. Red ini lebih detail dari red yang dikeluarkan Gojo di season 1 atau di movie 0. Trailer ditutup dengan wajah Geto yang disorot sedang depresi tanpa satupun dialog. Ini adalah scene penutup yang sangat bikin penasaran karena kita disuruh menebak apa isi pikiran Geto, kenapa dia terlihat begitu depresi. Secara garis besar, trailer ini lebih epic dari trailer 1. Terbukti baru seminggu sudah ditonton 7,8 juta dan hampir menyalip trailer pertama yang keluar 2 bulan lalu dan baru ditonton 8,1 juta. Dan karena Jujutsu Kaisen Season 2 sekitar 1 bulan lagi, maka selama bulan Juni Abdikos akan mereview kembali detail season 1-nya tiap arc. Jadi setiap arc Abdikos akan buatkan 2 video pembahasan, yaitu video pembahasan alur cerita dan video pembahasan detail menarik yang ada di arc tersebut yang mungkin teman-teman lewatkan. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.